Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Taswakareika dari absen 14. Saya Haura Kejajilan dari absen 15. Di sini kami akan menceritakan tentang legenda cungkir emas di Waduk Cacaban. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas PSAS Mapel Bahasa Indonesia. Legenda cungkir emas di Waduk Cacaban. Di lereng perbukitan Tegal, Jawa Tengah, terdapat sebuah waduk besar yang dikenal sebagai Waduk Cacaban. Selain berfungsi sebagai tempat penampungan air, waduk ini menyimpan kisah legenda yang memikat, yaitu cerita tentang cungkir emas. Kisah ini diwariskan secara turun-temurun, menjadi pengingat sekaligus peringatan tentang kekuatan alam dan keserakahan manusia. Dahulu, wilayah yang kini menjadi Waduk Cacaban adalah sebuah lembah subur yang dihuni oleh masyarakat desa yang hidup rukun. Di dalam lembah tersebut berdiri sebuah kerajaan kecil dan dipimpin oleh seorang raja bijaksana. Di dalam istana terdapat sebuah benda keramat, yaitu cungkir atau jawang kecil yang terbuat dari emas murni. Cungkir emas tersebut konon bukan hanya benda biasa. Ia dipercaya memiliki kekuatan yang magis. Menurut cerita, siapapun yang memiliki cungkir tersebut, ia akan diberkati dengan kemakmuran, kesuburan tanah, dan perlindungan dari bencana. Namun, cungkir emas itu tidak hanya membawa berkah, melainkan juga dapat mengundang bencana. Suatu hari, ada kerajaan yang iri terhadap kemakmuran lembah Cacaban mengirimkan pasukan besar untuk menyerang. Mereka ingin merebut cungkir emas yang merupakan simbol dari kerajaan tersebut. Ketika mendengar bahwa pasukan musuh telah mendekat, Raja Cacaban mengundang dukun istana yang terkenal sakti untuk mencari cara melindungi cungkir emas. Sang dukun memberikan saran agar cungkir emas tersebut dilarung ke sebuah mata air yang terletak di tengah lembah dan jauh dari jangkauan manusia. Namun, larungan ini tidak hanya sekedar melindungi cungkir emas. Sang dukun juga meletakkan kutukan pada cungkir tersebut. Ketika cungkir emas dilarung, langit tiba-tiba gelap. Hujan deras turun dan air dari mata air meluap dengan deras, menenggelamkan lembah beserta istana dan seluruh penghuninya. Sejak saat itu, tempat tersebut berubah menjadi danau besar yang kini dikenal sebagai Waduk Cacaban. Meskipun lembah tersebut telah hilang, masyarakat setempat sering melaporkan kejadian aneh. Pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, terlihat cahaya keemasan yang muncul dari dasar waduk. Beberapa warga percaya bahwa itu adalah cungkir emas yang dijaga oleh roh-roh gaib. Roh penjaga yang dipanggil oleh dukun konon tidak hanya menjaga cungkir emas, tetapi juga menjaga tempat tersebut dari orang-orang yang berniat buruk. Banyak orang telah mencoba mencari cungkir emas itu dengan menggali dasar waduk atau menggunakan peralatan modern. Namun, semuanya berakhir sia-sia. Beberapa di antaranya bahkan mengalami nasib tragis. Ada yang tenggelam secara misterius, ada pula yang kehilangan akal sehat setelah kembali. Legenda cungkir emas Waduk Cacaban mengajarkan tentang keserakahan dan penghormatan terhadap kekuatan alam. Masyarakat percaya bahwa benda bertuah seperti cungkir emas hanya membawa berkah apabila dijaga dengan niat yang baik. Sebaliknya, jika digunakan untuk kepentingan pribadi yang serakah, benda tersebut justru akan membawa malapetaka. Kini, Waduk Cacaban tidak hanya menjadi sumber air dan tempat wisata, tetapi juga menjadi simbol misteri yang abadi. Setiap kali pengunjung mendengar gemericik air atau menyaksikan keindahan waduk di malam hari, mereka seolah diingatkan akan kisah cungkir emas yang masih tersembunyi di dasar waduk. Menunggu suatu hari mungkin akan terungkap oleh mereka yang memiliki hati yang tulus. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita legenda cungkir emas di Waduk Cacaban adalah satu, nilai pendidikan yang terdiri dari satu keadaan keserakahan. Kisah ini mengajarkan bahwa keserakahan hanya akan mendatangkan bencana. Mereka yang ingin mencari cungkir emas dengan niat serakah berakhir dengan nasib buruk. Yang kedua adalah keikhlasan dan niat baik. Kisah ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan niat baik pasti akan membawa berkah. Sedangkan segala sesuatu yang dilakukan dengan niat buruk pasti membawa malu. Lalu, nilai pendidikan yang ketiga adalah nilai spiritual dan kearifan lokal. Cerita ini mencerminkan nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal warga setempat. Mereka yang percaya pada benda keramat dan roh penjaga. Nilai yang terkandung dalam cerita ini yang kedua yaitu nilai religius.
Cerita ini mengandung unsur religius yang menekankan kekuatan spiritual dan peringatan terhadap campur tangan ilahi atas tindakan manusia. Dukun dalam cerita ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap doa, kutukan, dan perlindungan kekuatan gaib. Yang ketiga, nilai sosial. Terlihat dari pelajaran tentang pentingnya hidup rukun dan bekerja sama dalam menjaga lingkungan serta warisan budaya. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat di lembah sebelum bencana terjadi. Yang keempat, yaitu nilai moral. Cerita ini mengajarkan tentang keserakahan akan membawa kehancuran, seperti yang dialami oleh orang-orang yang mencoba mencari cincin emas dengan niat serakah. Pesan moral yang dapat diambil yaitu pentingnya menjaga niat baik dalam memanfaatkan kekuasaan atau kekayaan. Sekian video dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.